Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita bakal bahas materi makroekonomi. Langsung aja kita cek materinya. Ya, masih kaitannya dengan materi tentang inflasi dan uang. Kali ini kita bakal membedah salah satu teori yang juga sangat terkenal di ekonomi yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes yang kita biasa dengar dengan istilah motif memegang uang ya. Jadi motive for holding money, motif memegang uang. Nah, tapi kalau dalam istilah lainnya sebenarnya juga sangat terkenal diistilahkan sebagai liquidity preferences. Nah, kalau kita ngomong ini, by the way tadi ini dicetuskan oleh John Maynard Keynes ya. Tapi kalau orang luar negeri itu, orang barat kan kenalnya, kita cuma tahunya mereka itu pakai nama belakang aja kan, Keynes aja. Nah, kata Keynes ini, motif memegang uang itu ada 3 ya, uang tunai maksudnya. Jadi seorang manusia ingin memegang atau menahan holding money itu karena 3 pendapat. Nah, memegang uangnya ini kemudian diterjemahkan untuk meminta uang ya. Jadi nanti sama aja, memegang uang atau meminta uang, atau dalam bahasa sederhana kita demand for money atau money demand, sama aja. Nah, money demand atau motif memegang uang, kata John Maynard Keynes itu ada 3 motif atau ada 3 motif lah ya yang melatar belakangi kita meminta duit. Apa aja? Ya, motif pertama itu adalah karena kita ingin melakukan kegiatan transaksi ya. Transaksi. Jadi kalau kita sebut, ini disebut sebagai transaction motive ya. Transaction motive. Nah, dari adanya transaksi, motif transaksi berarti kita minta uang untuk kebutuhan transaksi sehari-hari kan ya. Nah, kira-kira apa sih faktor yang paling mempengaruhi jumlah permintaan uang kita untuk keperluan transaksi? Ya, kata Keynes, permintaan uang orang untuk melakukan kegiatan transaksi itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang dia miliki. Semakin kaya, dia biasanya lebih membutuhkan banyak uang untuk melakukan kegiatan transaksi. Dan itu make sense banget sih ya. Semakin kaya biasanya kita punya lebih banyak list-list kebutuhan yang harus kita penuhi, makanya permintaan uang kita itu akan semakin gede. Jadi kalau kita diminta untuk membuat persamaan matematis nih, kita bakal bisa buatnya money for transactions itu adalah fungsi dari pendapatan yang kita miliki. Dan hubungan mereka ini bersifat apa? Iya, bersifat positif. Artinya apa? Jika pendapatan kita naik, permintaan untuk transaksi bakal naik juga. Permintaan uang pasti ya. Permintaan uang untuk transaksi bakal naik juga. Nah, bakal berlaku kebalikannya ya. Kalau terjadi penurunan pendapatan, motif permintaan uang kita, money demand kita for transactions itu bakal berkurang kayak gitu. Nah, motif kedua yang melatar belakangi seseorang itu akan meminta uang, kata Keynes itu adalah apa? Iya, motif jaga-jaga. Jadi ya misalnya kita kan tiba-tiba harus jalan-jalan sore ke Singapura. Nah itu kan agak susah ya kalau kita nggak punya duit ya. By the way itu rakyat jelata can relate ya, tiba-tiba harus jalan sore ke Singapura ya. Oke, nah ini by the way bahasa Inggrisnya agak sedikit jarang kedengaran ya. Precautionary motif ya. Motif berjaga-jaga, karena kan kita nggak bisa tahu apa yang bakal terjadi esok. Jadi kita bakal minta duit, holding money atau demand for money demand untuk kebutuhan jaga-jaga. Nanti bakal disimbolkan dengan istilah MP, money for precautionary. Nah, untuk precautionary ternyata juga menurut Keynes itu dipengaruhi banget oleh pendapatan kita. Dan ternyata juga kata Keynes, semakin banyak pendapatan kita, maka kebutuhan uang kita untuk motif jaga-jaga itu akan semakin meningkat ya. Gitulah kayak tadi kan dia sebut ya, kalau dia sultan banget pasti dia punya banyak simpanan duit untuk hal-hal yang
sifatnya jaga-jaga ya. Tiba-tiba kita harus mau ikut acara lelang untuk lukisan-lukisan yang harganya ratusan juta, harus ada duit simpanan ya, kayak gitu ya. Pokoknya rakyat jelata can relate ya cerita-cerita seperti itu. Nah, jadi kalau tadi kita sebut jika pendapatan kita naik, maka permintaan uang untuk jaga-jaga juga bakal naik. Untuk jaga-jaga akan naik. Gitu ya. Nah, terakhir, motif yang bisa dibilang sebenarnya agak jarang kita dengar juga ya, adalah motif untuk spekulasi. Spekulatif ya, atau speculation boleh. Spekulasi. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebutnya speculative motif ya. Speculation juga boleh. Speculative motif. Ini pakai F harusnya. Motif. Nah, nanti bakal disimbolkan dengan huruf MS. Nah, ternyata kalau kita spekulasi ini, kata Keynes itu refer ke kita membeli barang, bukan barang, surat-surat berharga yang sifatnya spekulatif. Atau kayak Keynes contohnya misalnya kita beli obligasi. Obligasi itu by the way adalah surat bukti tanda utang. Jadi misalnya kayak gini nih, Kanidia mau buka usaha, Cendol Kanidia udah membuka cabang yang ke-913. Oke, udah sultan banget lah Kanidia misalnya. Nah terus Kanidia kan butuh modal berarti ya kalau mau buka cabang untuk usaha cendolnya Kanidia. Tapi Kanidia agak malas minjem di bank karena mungkin banyak pertimbangan lah ya. Nah terus butuh dananya gimana, dapat dananya gimana dong kalau males minjem di bank. Nah, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah menerbitkan obligasi. Jadi kan dia sisa buat obligasi, nanti obligasinya itu sisakan dia tawarin ke rekan-rekannya kan dia. Aku punya obligasi nih, kalau kamu beli obligasinya aku harganya misalnya satu obligasi itu anggaplah 500 juta. Nanti dalam waktu misalnya 5 tahun bakal aku lunasi, tapi akan ada kupon ya. Kupon itu semacam bukti balas jasa, tapi kalau di ekonomi kupon itu refer ke bunga ya. Ya walaupun bunga itu nggak bagus ya, bunga itu bakal dijadikan sebagai istilahnya ya, balas jasa kita kepada orang yang udah bersedia membeli obligasi kita saat kita butuh dana. Jadi uangnya kan nggak mungkin kita kembali 500 juta dalam waktu 5 tahun bagi pendekatan orang-orang. Tapi kalau dalam ekonomi Islam ya bisa banget lah kita bantu teman-teman kita, ngutangnya 500 balikinnya juga 500 kayak gitu. Nah akhirnya si pemilik obligasi itu akan membayarkan kupon kepada yang membeli obligasinya kayak gitu. Nah jadi kita bisa buat kesimpulan, semangat kita membeli obligasi itu sangat ditentukan oleh tingkat bunga atau I ya. Dalam ekonomi kita sebutnya I, interest. Nah, semakin tinggi suku bunga berarti biasanya minat orang untuk membeli obligasi itu bakal semakin tinggi juga, karena bakal bilang wah penerimaan aku dari kupon obligasi bakal sangat tinggi kayak gitu. Nah, penjelasan Keynes tentang motif spekulasi itu seperti ini. Kita punya dua pilihan, memegang uang dalam bentuk uang tunai atau dipakai untuk kebutuhan spekulasi. Nah kalau suku bunga lagi naik berarti kan kita bisa bilang tadi nih ya, wah bisa jadi kita bakal dapat banyak untung nih kalau beli obligasi. Berarti bakal banyak menghabiskan, bakal uangnya iya bakal dananya bakal tersalurkan untuk kebutuhan spekulasi. Jadi kalau suku bunganya tinggi, kita akan melakukan kegiatan spekulasinya tinggi, maka permintaan uang tunai kita untuk yang kita pegang itu bakal berkurang kayak gitu ya. Makanya permintaan uang itu berbanding terbalik atau berbanding negatif ya. Kalau suku bunganya tinggi kita bakal banyak-banyak membeli obligasi dan tidak akan memegang uang banyak karena mau dipakai buat beli obligasi kayak gitu. Oke, nah dari 3 pendekatan ini kemudian Keynes juga membuat satu rumus terakhir katanya. Jadi dia bisa buat kesimpulan permintaan uang seseorang atau money demand seseorang itu bisa kita lihat dari penjumlahan money transaction, lalu untuk precautionary, dan terakhir adalah money for speculative one. Jadi ini adalah 3 motif yang kemudian menjadi penentu permintaan uang seorang konsumen versi John Maynard Keynes. Kalau kalian pernah dengar istilah money demand dan money supply, nah ini nih rumus dari money demand itu bisa kita dapatkan dari sini. Atau ini juga biasa dijadikan sebagai persamaan dari
eh, persamaan liquidity ya, liquidity preference yang L itu ya. Nanti kalau kalian dapat, kan dia pernah bahas juga nih persamaan ISLM. Nah ini persamaan liquidity preference ala John Maynard Keynes. Oke, kan dia rasa udah cukup untuk penjelasan tentang motif for holding money atau motif memegang uang ala John Maynard Keynes. Kalau kalian senang dengan video ini, bantu support Kanidia dengan cara di subscribe, ditekan loncengnya biar notifnya langsung masuk kalau Kanidia ngupload video baru, dan di share video ini ke semua teman dan grup belajar kalian, biar kita bisa sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.